kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya melanjutkan pembahasan terbaru. Soal dimulai. Dua selesai. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Idaman, Ibu. Sinat, Hadir, Bu. Lona Salihah, hadir Bu. Surya Hanifah, hadir Bu. Nur Fadriani, hadir Bu. Asma, hadir Bu. Baik, kita akan memulai pelajaran. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu perkenalkan dulu nama Ibu Herlina. Ada yang kenal Ibu sebelumnya? Belum Bu. Nama Ibu Herlina. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul tentang meneladani perjuangan Rasulullah berdakwah di Mekah. Meneladani perjuangan Rasulullah berdakwah di Mekah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan waktu pertama. Ada yang tahu? Baik, menurut beberapa riwayat yang sahih Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat wahyu diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Adapun wahyu yang diturunkan pertama adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang artinya bacalah. Itu ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Ada yang tahu? Apa, Bu? Akidah dan akhlak mulia. Akidah secara bahasa diambil dari kata al-aqdu yang artinya ikatan. Sedangkan menurut istilah akidah adalah iman yang teguh dan pasti, tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Akhlak mulia di Mekah Nabi juga mengajarkan akhlaknya mulia yang di tengah-tengah manusia. Beliau tampil di depan masyarakat sebagai sosok yang sedang kemuliaan. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ada yang tahu? Dalam berdakwah, ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental yang universal, Rasulullah SAW tidak serta-merta dengan melakukan tergesa-gesa. Dakwah secara rahasia dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara diam-diam, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Dakwah secara terang-terangan
dan surah Al-Hijr ayat 15 sampai 94. Pada fase dakwah inilah Nabi dan para sahabatnya. Selanjutnya reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafir Quraisy sangat menolak dan menentang dakwah Nabi. Berbagai upaya mereka lakukan, mulai mengajak berdialog dengan beriming-iming sebagai bantuan hingga kekerasan yang dilakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yang pertama kesombongan dan keangkuhan, yang kedua fanatisme buta terhadap leluhur, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Selanjutnya contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Yang pertama, suatu hari Uqbah Abi Mu'id melihat Rasulullah SAW tertawa, lalu menyiksanya. Ia menjeret leher Rasulullah SAW dengan turbannya dan menyeret keluar di masjid. Yang kedua, kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikatan ini dibuat dalam bentuk piagam yang didatangi bersama dan digantungkan di Ka'bah. Selanjutnya perjanjian Aqadah. Perjanjian Aqadah pada Aqabah. Perjanjian apa? Aqabah. Tadi dibilang Aqadah. Perjanjian Aqabah. Setelah orang-orang Quraisy tidak mau berdakwah, Nabi pun mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar Quraisy. Selanjutnya peristiwa hijrah kaum muslimin. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Dalam sejarah Islam terdapat dua hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama hijrah ke Abbasiyah, yang kedua hijrah ke Madinah. Perjuangan beliau sungguh sangat luar biasa. Keteladanan Rasulullah SAW yang berdakwah di Mekah, kita juga bisa kita teladani bersama semampu kita. Baik, ibu akan bagi kelompok 3 kelompok. Silakan bagi kelompoknya 3 kelompok.
baca materinya. Habis itu ibu akan eh, memberikan pertanyaan. Sudah dibaca materinya? Ibu. Sudah dibaca? Sudah dibaca materinya? Baik, ibu akan kasihkan pertanyaan di setiap kelompok, satu pertanyaan. Yang kelompok satu, kapan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul? Yang mana kelompok satu? Yang ini saja. Satu, dua, tiga, berarti. Kelompok dua, apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali diturunkan? Yang kelompok tiga, sebutkan ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Ini kelompok satu, kelompok satu. Kapan Nabi Muhammad SAW
Setiap kelompok satu perwakilan maju di depan. Kalau kelompok satu belum, kelompok lain bisa maju. Jawab pertanyaannya. Baiklah, saya menjawab pertanyaan yang sama itu. Yang pertanyaannya, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kali diturunkan? Firman Allah yang pertama kali diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, bagus. Baikkan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaannya, yaitu soalnya pertanyaannya apa ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya yaitu akidah dan akhlak mulia. Ya, betul. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan itu, di mana kapan Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, yakni Rasulullah SAW pada saat diangkat menjadi Rasul itu berusia 40 tahun, Agustus 1611. Ya. Jadi ke kelompoknya sudah selesai. Jadi Ibu hanya sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi sabilillah, mustaqim khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.